Halo, hai kelas 10, apa kabar? Gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Kakak mau mengucapkan selamat bergabung di kelas 10 SMA ya. Nah, di video kali ini seperti yang kalian tahu, kita akan membahas materi pembelajaran biologi di kelas 10 di bab 1, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, penasaran bagaimana ruang lingkup biologi? Yuk kita akan lanjut pembelajarannya dan tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like dan subscribe. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga materinya dimengerti. Oke, baik. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana apa itu biologi dan bagaimana sih cara mempelajari biologi tersebut ya. Jadi adik-adik perlu tahu dulu apa itu biologi. Nah, biologi ini berasal dari dua kata ya, yaitu bios dan logos. Bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ya. Nah, biologi ini mempelajari tentang makhluk hidup dan segala aspek yang menyertainya. Oke. Nah, jadi biologi tidak hanya belajar tentang makhluk hidup tetapi aspek yang menyertainya. Artinya, selain dari makhluk hidup dipelajari juga tentang bagaimana proses biokimia di dalam sel sampai nanti tingkat ekosistem, bahkan nanti sampai ke perubahan iklim global. Oke. Nah, jadi para ahli biologi itu sangat dibutuhkan ya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan obat-obatan ataupun menangani kasus yang berkaitan dengan kemanusiaan. Misalnya nih, kriminalitas, penyakit AIDS dan flu burung. Jadi, kasus pembunuhan dan perebutan bayi itu juga dapat dipecahkan oleh ahli biologi melalui tes DNA. Jadi, dalam biologi ini kita akan belajar segala sesuatu yang ada kaitannya dengan aspek kehidupan. Jadi, sudah paham ya adik-adik apa itu pengertian biologi? Oke, kemudian kita lanjut ya di sini. Nah, perkembangan ilmu biologi itu awal mulanya itu diawali oleh seorang tokoh ataupun para ahli biologi yang bernama Robert Hooke. Oke, nah Robert Hooke ini mengamati sayatan gabus tumbuhan yang sudah mati menggunakan alat mikroskop sederhana. Nah, Robert Hooke pun melihat bahwa ada ruangan kecil kosong pada gabus yang diamati. Kemudian, Bapak Robert Hooke menamainya dengan sel. Sel itu artinya ruangan kecil. Oke. Nah, kemudian para ahli biologi yang lain pun meneliti kembali ya Bapak Leeuwenhoek. Leeuwenhoek ini merupakan para ahli yang menemukan sel hidup untuk pertama kalinya. Jadi ditemukan sel hidup pertama kalinya itu pada alga Spirogyra dan bakteri dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak ahli biologi meneliti kembali ya, bapaknya bernama Linnaeus ya, Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini mencetuskan sistem penamaan spesies yang disebut binomial nomenklatur. Oke, mencetuskan penamaan. Nah, dilanjut oleh peneliti yang lain bernama Gregor Mendel. Oke, nah ataupun Bapak Mendel ya, biasa disebut Bapak Mendel ini menyampaikan hasil eksperimen yang dilakukan melalui persilangan kacang ercis yang menjadi awal berkembangnya ilmu genetika. Ya, jadi menyampaikan hasil hibridasi ya, bagaimana perkawinan ataupun persilangan dari kacang ercis itu diteliti oleh Bapak Mendel, Gregor Mendel. Oke. Kemudian pada tahun 1953 Bapak James Watson ya bersama dengan Francis Crick mengemukakan model struktur DNA. Oke, ini ya model struktur DNA. Oke. Dengan 3 dimensi ya, DNA itu 3 dimensi berbentuk rantai untai panjang. Nah, jadi inilah dia perkembangan ilmu biologi dari tahun ke tahun semakin berkembang. Yang awalnya hanya ditemui hanya lubang-lubang kecil ya,
hingga berkembang menjadi ditemukannya struktur DNA berbentuk untai panjang dan heliks ganda yang berpilin ke arah kanan. Oke, seperti ini ya. Oke adik-adik, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian di dalam materi ini juga adik-adik harus pahami terlebih dahulu. Ya, bagaimana mempelajari biologi itu kita harus pahami terlebih dahulu apa sih itu ruang lingkup. Ya, ruang lingkup ini maksudnya kita di sini akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Wah, di SMP atau di SD sudah pasti pernah ya belajar ini, bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah membutuhkan nutrisi. Oke, membutuhkan nutrisi. Yang kedua, melakukan ekskresi. Ekskresi ini pengeluaran zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, yang ketiga ciri makhluk hidup adalah bernafas. Oke, bernafas ya. Nah, kemudian ada adaptasi. Adaptasi ini misalnya penyesuaian diri dengan lingkungan ya. Misalnya serangga beradaptasi dengan memiliki tipe mulut pengisap ya yang dapat digulung dan dijulurkan untuk menghisap madu. Nah, jadi ini nih tipe alat mulut penghisapnya. Oke, seperti itu dia ruang lingkup ataupun ciri-ciri dari makhluk hidup. Selanjutnya adik-adik, di sini juga adik-adik harus pahami ciri-ciri yang lain, yaitu melakukan metabolisme sel. Jadi makhluk hidup itu melakukan metabolisme sel. Artinya di dalam tubuh itu berlangsung reaksi penyusunan zat-zat kimia, ya, penyusunan zat-zat kimia, dan nanti itulah disebut sebagai metabolisme. Nah, kemudian ada reproduksi, ya, reproduksi ini untuk berkembang biak ataupun mempertahankan keturunannya. Terjadi juga ataupun ciri yang lain yaitu transportasi sel. Transportasi sel ini merupakan salah satu bagian yang terpenting ya dalam makhluk hidup, di mana dalam transportasi ini nanti akan terjadi pengangkutan nutrisi ya, bisa juga pengangkutan oksigen serta zat-zat yang diperlukan tubuh ataupun yang diperlukan makhluk hidup itu harus diangkut ya. Sedangkan nanti zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh itu akan dikeluarkan ataupun sistem metabolisme tadi ya. Oke, itulah dia transportasi. Dan yang selanjutnya ada regulasi dan kepekaan rangsangan. Oke, nah regulasi dan kepekaan rangsangan ini artinya di dalam tubuh organisme tersebut terdapat proses pengaturan keseimbangan dalam tubuh. Ya, misalnya nih, hewan berdarah panas atau Homoiretum dapat mengatur suhu tubuhnya agar konstan meskipun suhu di luar tubuhnya itu berubah-ubah. Jadi, inilah dia proses dari regulasi. Oke. Nah, adik-adik, tadi kita sudah pelajari ya mengenai ruang lingkup biologi yang berkaitan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan bahas lagi ruang lingkup biologi dan permasalahannya yang ada di setiap ruang lingkup tersebut. Oke, nah adik-adik, sistem biologi itu kan terbentang dari lingkup yang paling kecil hingga paling besar, ya. Jadi sekali lagi kakak ulangi, sistem biologi itu terbentang dari lingkup yang paling kecil, yaitu atom, yang paling kecil atom ya, hingga yang terbesar yaitu biosfer. Ya, artinya biologi dalam sistem molekul ya, biologi ini mempelajari berbagai macam struktur molekul. Oke, nah kemudian kita akan bahas bagaimana sih sistem biologi yang terbentang itu yang dari yang terkecil tadi gitu ya. Nah, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama itu yang perlu diketahui adalah atom. Oke, atom. Nah, apa itu atom? Atom ini merupakan unit terkecil dari suatu molekul yang memiliki muatan positif dan negatif. Oke, itu di atom. Oke, nah sistem biologi yang kedua yaitu setelah atom adalah molekul.
Oke, molekul ya. Molekul ini apa? Molekul ini merupakan dua atom atau lebih yang berkaitan dengan kuat. Nah, nanti akan bermuatan netral dan stabil. Nah, ini dia yang berwarna merah ini, itulah dia atomnya. Oke. Nah, selanjutnya ada organel sel. Apa itu organel sel? Organel sel ini terbentuk dari molekul ya yang memiliki fungsi tertentu. Jadi setiap organel sel nanti akan memiliki fungsi tertentu dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Nah, setelah organel sel ada sel ya, sel. Nah, apa itu sel? Sel ini merupakan unit terkecil dari kehidupan. Oke, unit ya, unit terkecil dari kehidupan, di mana dalam sel itu nanti terdapat organel sel seperti itu ya. Nah, setelah sel nanti akan membentuk yang namanya jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan ini merupakan kelompok sel yang membentuk struktur dan memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Misalnya jaringan ikat. Oke. Nah, selanjutnya struktur selanjutnya itu ada organ. Apa itu organ? Organ ini adalah sekelompok jaringan ataupun kumpulan jaringan yang membentuk suatu organ dengan fungsi tertentu. Misalnya kalau dalam tubuh manusia ya ada mata, ya, ada jantung, ya, ada mulut dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai sistem organ. Nah, apa itu sistem organ? Sistem organ ini merupakan sistem yang terdiri atas organ-organ ataupun kumpulan dari organ-organ ya. Sistem organ ini kumpulan dari organ-organ. Nah, tadi kan ada tulang, kemudian ada jantung, organ hati, ya, organ hati, organ jantung, paru-paru, itu semua organ. Nah, kumpulan dari semuanya itu membentuk yang namanya sistem organ. Misalnya sistem pernapasan. Nah, dalam sistem pernapasan itu terdiri atas berapa organ lagi ya? Misalnya dalam sistem pernapasan itu ada hidung, tenggorokan, ya, trakea. Nah, seperti itu paru-paru itu ya. Jadi, misalnya contoh yang lain, sistem pencernaan berarti dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus gitu ya. Sudah paham ya adik-adik? Selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ ini apa? Sistem organ ini adalah organisme setelah sistem organ masuk ke organisme ataupun individu ya. Jadi individu ini kumpulan dari sistem organ yang sudah lengkap. Jadi sudah semakin spesifik nih ya. Jadi nanti di dalam tubuh kita misalnya individu ya, misalnya adik-adik individu, berarti dalam tubuh adik-adik terdapat kumpulan dari sistem organ itu akan membentuk individu organisme seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada populasi. Apa ini populasi? Populasi ini yaitu kumpulan dari individu. Ini ya, kumpulan dari individu. Oke. Nanti akan terdapat dalam suatu lingkungan ya, dan menghasilkan keturunan fertil, artinya mampu bereproduksi secara normal. Oke, kumpulan dari individu ataupun spesies ya, yang nanti menghasilkan keturunan fertil. Nah, selanjutnya ada komunitas. Komunitas ini apa? Kumpulan dari populasi ya, jadi itu berurutan ya. Komunitas kumpulan dari populasi nanti akan menempati lingkungan tertentu dan saling berinteraksi ya. Misalnya nih ya, ada burung ya, ada rumput ya, kemudian ada jenis-jenis hewan yang lain di sana ya. Oke. Nah, kemudian ada ekosistem. Ekosistem ini apa? Ekosistem ini adalah kumpulan dari komunitas. Nah, berarti setelah komunitas lanjut ke ekosistem. Oke, nah ekosistem ini nanti terdapat komunitas yang saling berinteraksi dengan lingkungan. Ini sudah cakupannya lebih luas lagi ya, dan nanti akan berinteraksi antara komponen biotik dan abiotik. Ya, contohnya apa? Ekosistem sungai. Di sungai itu kan terdapat ada rumput, kemudian ada juga ikan, jenis ikan juga banyak ya. Jadi itulah dia disebut sebagai kumpulan dari kumpulan dari komunitas membentuk yang namanya ekosistem. Nah, setelah ekosistem apa? Setelah ekosistem membentuk yang namanya bioma.
Nah, apa itu bioma? Bioma ini merupakan daerah yang sangat luas dan sudah luas banget ya. Nanti terdiri atas berbagai ekosistem dan saling berinteraksi dengan vegetasi yang khas. Sudah lebih luas lagi cakupannya. Dan yang terakhir ada biosfer. Wah, ini sudah semakin luas ya. Sudah biosfer ini merupakan bagian dari bumi, sudah termasuk bagian dari bumi yang terdiri atas seluruh ekosistem. Wow, di sini ada globe ya, globe. Jadi nanti di dalam biosfer inilah terdapat makhluk hidup ataupun ditinggali oleh makhluk hidup. Seperti itu ya adik-adik, ruang lingkup biologi dan permasalahannya. Oke, sekali lagi kakak ingatkan, ini adalah sistem biologi yang terbentang dari lingkup yang paling kecil dari atom sampai ke biosfer. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, kakak mau kasih tahu kalian juga ya bahwa di sini kakak mau memberikan salah satu contoh permasalahan biologi dalam tingkat sel. Nah, jadi dalam setiap tingkatan ini tadi, dalam setiap sistem biologi ini tadi, masing-masing punya permasalahannya masing-masing. Oke, nah kakak beritahu itu permasalahan biologi dalam tingkat sel, yaitu contohnya keberadaan sel kanker akibat adanya mutasi pada sel normal ya. Jadi salah satu contoh permasalahan biologi pada tingkat sel adalah sel-sel kanker akibat adanya mutasi. Oke, nah jadi adik-adik seperti itu dia ya contoh-contohnya. Nanti adik-adik boleh cari di setiap sistem ini banyak permasalahan-permasalahan yang lain. Oke adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang ruang lingkup biologi dan permasalahannya. Sekarang kita akan bahas apa sih sebenarnya manfaat biologi itu. Ya, kenapa kita harus mempelajari biologi? Ya, nah manfaat biologi adalah membantu dan menemukan dan mengembangkan beberapa bidang. Oke, mengembangkan beberapa bidang. Adapun bidangnya itu bidang pertanian, bidang kedokteran, bidang industri, bidang peternakan. Jadi setiap pemanfaatan biologi pada setiap bidang yang kakak sebutkan tadi itu memiliki yang namanya produksi ataupun hasil masing-masing ya. Jadi setiap bidang ini pasti mau bermanfaat ya. Apa saja dalam bidang pertanian, kedokteran, industri, peternakan, apa hasil produksi yang dihasilkan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama bidang pertanian ya. Dalam bidang pertanian ini ditemukannya ada bibit unggul dengan teknik penyilangan. Oke, jadi kalau adik-adik tahu bibit unggul yang biasanya kan kalau misalnya bibit biasa panen padi misalnya 1 tahun, tapi karena ada bibit unggul jadinya 3 bulan sudah panen. Nah itulah dia salah satu contoh pemanfaatan dalam bidang pertanian. Nah contoh yang lain misalnya penemuan beberapa penyakit pada tumbuhan dan ditemukan juga vaksinnya ataupun obatnya. Sedangkan pada bidang kedokteran kita bisa melihat ya itu biasanya dalam farmasi, misalnya pengobatan penyakit dengan radiasi ya. Misalnya juga penemuan senyawa baru dan produksi vaksin. Nah, yang sekarang ini vaksin yang ada ya vaksin COVID-19 ya. Jadi ini merupakan hasil produk dari biologi ya dalam bidang kedokteran. Oke, nah bagaimana dengan di bidang industri? Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya, industri ini bekerja di bidang pengolahan bahan pangan seperti yogurt, keju, serta penemuan kegunaan serat kapas sebagai bahan dari pembuatan kain katun. Oke, jadi industrinya bidangnya sangat luas. Dan yang terakhir bidang peternakan. Nah, kalau bidang peternakan, wah ini sangat luas ya adik-adik bidang peternakan ini ya, bagaimana kita bisa menikmati hasil dari peternakan, produk susu sapi ya, kemudian produk dari hewan-hewan yang lain seperti daging ya, daging yang sering kita makan sehari-hari ya, itu merupakan pemanfaatan biologi dalam bidang peternakan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan bahas juga di sini perkembangan biologi ya. Nah, bagaimana itu perkembangan biologi? Perkembangan biologi ini merupakan
karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Ya. Kenapa selalu berkembang? Karena manusia itu ingin tahu, memiliki keingintahuan yang tinggi. Ya, mulai dari penelitian yang sudah ada maupun penelitian yang belum ada, seperti itu. Jadi salah satu perkembangan ilmu biologi itu adalah adanya cabang-cabang ilmu biologi. Ya. Nah, jadi tadi kan kakak sudah bilang bahwa biologi itu memiliki cakupan yang sangat luas ya, baik di tingkatan molekul hingga mikro bahkan makro. Nah, di sini kakak akan sebutkan beberapa contoh dari cabang biologi yang berkembang seperti yang sudah kakak sebutkan tadi. Yang pertama botani. Nah, apa itu botani? Botani ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pertanian atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, ini ya botani. Selanjutnya ada bioteknologi. Nah, bioteknologi itu apa? Bioteknologi itu ilmu yang mempelajari tentang penggunaan biologi. Ya, oke. Dan proses biologi yang meliputi proses biokimia, mikrobiologi, dan juga rekayasa kimia. Oke adik-adik. Selanjutnya ada ornitologi. Ornitologi ini ilmu yang mempelajari tentang burung. Jadi beda ya. Burung, ini khusus burung, ornitologi. Selanjutnya ada juga genetika. Apa itu genetika? Ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat pada makhluk hidup. Jadi kalau adik-adik cari sumber-sumber ataupun literasi yang lain mengenai cabang-cabang ilmu biologi, pasti akan sangat banyak adik-adik temukan. Oke adik-adik, demikian yang bisa kakak jelaskan ya mengenai ruang lingkup biologi dan apa saja permasalahannya yang ada di dalam. Untuk video tentang metode ilmiah dan langkah-langkah dari metode ilmiah, linknya ada di deskripsi daripada video ini. Terima kasih.